tingkatkan selalu kualitas, tingkatkan selalu kuantitas, dan selalulah berkreasi. Karena hanya dengan begitu kita akan mencapai keberhasilan, akan indah pada waktunya. Halo, salam jumpa pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya pasti baik-baik saja, bukan? Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Bihara Hilir, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan. Kali ini saya sangat penasaran sekali dengan gula semut. Nah, apa sih itu gula semut, pemirsa? Yuk ikut saya bagaimana proses pembuatan dari gula semut ini. Let's go! Ibu, boleh duduk ya Bu? Iya, silahkan. Nah, jadi pemirsa, sekarang kita bersama dengan owner dari UMKM Gula Semut Laang Balangan atau Laba. Jadi kayaknya sebelum kita mengobrol lebih jauh, kayaknya kita harus kenalan dulu nih dengan Ibu. Boleh Bu, perkenalkan dulu? Nama Ibu Rina, owner dari Laang Balangan. Oke, jadi Bu kalau boleh tahu apa sih yang melatar belakangi dari produk usaha gula semut ini Bu? Yang melatar belakangi waktu itu di daerah kami ini harga gula aren itu anjlok atau murah gitu. Nah, jadi kami bersama teman-teman itu mikirkan bagaimana sih gula aren ini bisa bernilai jual tinggi. Nah, kami mencoba, kami bikin menjadi gula aren serbuk. Oke. Terus bagaimana Bu setelah itu, apakah ada peningkatan? Nah, setelah kami jadikan gula aren serbuk yang pada waktu itu kami melakukannya pada tahun 2011 dengan varian rasa cuman original. Nah, sambutan masyarakat alhamdulillah bagus dan harganya juga lebih mahal daripada gula aren bijian. Baru pada tahun 2014 kami melakukan legalitas dalam memproduksi gula semut aren tadi. Oh, berarti kurang lebihnya sekitar 13 tahun ya Bu. Dan kayaknya pemirsa di rumah nih pada ada yang belum tahu apa sih itu Bu gula semut itu sebenarnya? Iya, gula semut itu adalah gula aren tapi dibentuk dengan serbuk. Nah, kami pada tahun 2014 juga membuat gula aren tersebut dengan varian rasa yang dikombinasikan dengan tumbuhan herbal seperti temulawak, jahe merah, kunyit, sirih, jeruk nipis, dan terakhir kami bikin dengan kopi pasak bumi. Oh, berarti bukan hanya gula original ya Bu, tapi ada varian rasanya juga? Iya, benar. Tahun pembuatannya sendiri itu kapan sih Bu? Kami berproduksi mulai tahun 2011, tapi waktu itu belum ada legalitas produk. Nah, baru kami memulai legalitas produksi itu sejak tahun 2014 seperti sertifikat halal, merek, PRT, MD, bahkan juga kami mau mengarah kepada SNI. Oh, berarti sudah dapat sertifikat dari beberapa instansi atau lembaga ya Bu? Iya, benar. Kalau untuk proses pengolahannya sendiri itu gimana sih Bu? Nah, kami memproses pengolahan dari gula semut ini masih dengan cara tradisional dan manual. Jadi belum pakai mesin ataupun alat yang modern. Oke. Kalau gitu boleh nggak nih Bu? Aulia mau lihat proses pembuatannya. Soalnya udah penasaran banget nih Bu dari tadi. Iya benar, silahkan. Mari. Oke, mari Bu. Halo Ibu. Iya. Ini lagi ngapain sih Bu? Ya bikin gula semut. Ini boleh nggak nih saya bantu-bantu di sini? Boleh.
bantu aja, silakan. Caranya gimana sih Bu ini? Ini itu caranya dibuat di sini. Oh, gini ya Bu? Ini, gini. Iya, iya. Oke. Terus gini. Terus ditutup. Oke. Iya. Terus Gitu. gitu. Iya. Gitu ya. Udah belum? Sebentar lagi. Sampai sampai yang ya bikin itu. Udah. Ya, sudah. Udah. Iya. Oke. Ya, terus tuang ke sini. Terus tuang ke situ ya Bu. Iya. Ya, tuang semua. Biar saya bilas. Itu pasang lagi. Oh, pasang lagi ya Bu? Iya, pasang nak. Iya. Buat dia lagi. Obat. Iya. Segini cukup nggak Bu? Atau lagi? Iya lagi ya, Oh, banyak lagi. yang sampai setengah. Ya, Cukup nggak? cukup. Oh, cukup. Cukup. Oh, ini dimasukin Ya, air buat ini? masukkan ke sini. Oh, di segini ya? Iya. Kado semua. Sampai anunya. Ini terus di... Nah, setelah jahenya diperas tadi, habis itu diapain lagi nih Bu? Iya. Habis itu dituang ke kuali. Oh, dituang ke kuali. Iya. Sini Bu, boleh? Iya, Saya bantu. boleh Oh, tuang. oke. Sama Ibu yuk. Ada anunya biar Oh, iya, ada iya. sagunya. Ayo. Yuk sama Ibu yuk. Iya. Ini pelan-pelan aja ya Bu? Iya. Terus serba apa? Oke. Lagi ya? Ya, terus semua sampai ya? habis, Oh, sampai oke. semua. Ya, terus kalau sagunya kita tinggal aja. Oh iya. Nah Bu, setelah diaduk-aduk gini terus diapain lagi nih Bu? Ya, sampai mendidih. Terus? Terus sampai mengental. Oke. Itu berapa lama sih Bu proses pengentalan dari gula semut yang kita masak ini? Baru sejam. Ya, sejam. Jadi ini kita tungguin dulu sambil diaduk-aduk terus gitu ya Bu? Iya, Oh, oke. Ini betul nggak nih Bu saya cara ngaduknya? betul. Ini kayaknya udah mau mengental ya Bu? Iya. Oh. Terus diapain lagi nih Bu? Ini di haru-haru begini di pinggirnya. Iya. Oke. Ini ada airnya diaduk-aduk sedikit kayak ini. Di sini aja. Nih. Oke. Di sana. Nah, begini. Oh begitu ya Bu. Ini buat meriksa gula Ya. yang tadi kan Bu? Iya, buat meriksa atau tuhanya. Oke. Nah, kalau udah Terus diapain lagi nih Bu? bentar lagi. Oke. Bentar lagi ya Bu? Ini. Ini masih diaduk-aduk atau dibiarin kayak gini kayak aja itu, Bu? kayak itu. Nah, Oh. Bagian. ini mulai kering tinggi. Berarti harus diperiksa-periksa Harus gitu terus ya Bu? diperiksa. Kalau hangitnya bisa. Nah, Oh oke Bu. Itu udah ya Bu? Oh. sedang aja. Ya, sudah mulai. Ini mati? Iya, mati. Nah, jadi pemirsa, setelah mengental seperti ini, baru kita angkat, kita pindahin tempatnya ke sebelah sini. Oke, baik Pak, ayo kita angkat dulu. Sini. Ini bapaknya Iya. aja ya pemirsa yang mengangkatnya. Iya. Ini lagi ngaduk ya Pak? Iya, iya. Boleh nggak nih saya bantu lagi? Boleh. Oh, pakai ini ya kan Pak? Ya, lagi. Gimana sih Pak cara ngaduknya? Ajarin dulu. Gini ya Pak, betul nggak sih cara ngaduknya kayak gitu? Oh, lebih kuat lagi ya Pak Ya. ngaduknya? Oke. Habis itu baru digesek kakinya sini. Oh, digesek gitu ya Pak? Gini. Ya, Oh, ternyata nggak mudah ya Pak. Kelihatannya mudah kaitannya banget. kan supaya Oh, kuning. gini ya Pak. Makasih ya Pak. Boleh Pak dibantu juga? Sini aja. Oh, ini bapaknya aja. Oh gitu ya Pak.
Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat proses pembuatan dari gula semut ini. Dan ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Itu ketika ngaduknya itu sangat susah pemirsa. Agak sedikit berat dan lengket. Terus Pak boleh diaduk lagi? Kalau Boleh, ya. Ini saya boleh bantu lagi nggak Pak? Boleh. Nah jadi bisa dilihat nih pemirsa, sangat keras sekali ketika proses penggesekan dari gula semut ini. Nah jadi pemirsa, pembuatan gula semut ini berbeda dengan pembuatan gula semut aren cetak. Jadi kalau gula semut aren cetak itu setelah mengental itu langsung dibuat ke cetakan. Kalau gula semut ini prosesnya ketika sudah mengental tapi harus diaduk-aduk supaya tidak membeku pemirsa. Nah, jadi pemirsa, kita sedang melihat tahapan dari proses pengeringan dan pemecahan gula semut. Seperti yang saya bilang tadi, kalau gula cetak itu ketika sudah mengental lalu langsung dimasukkan ke cetakan. Dan yang seperti kita lihat ini adalah proses pengeringan dan pemecahan dari gula semut aren. Ini adalah proses pemecahan ketika gula yang kita masak itu tadi mengental. Nah, jadi pemirsa, ini adalah bentuk dari proses penghalusan gula aren yang kemudian menjadi gula semut. Kemudian setelah proses penghalusan, maka akan kita ayak seperti ini pemirsa. Nah, bisa kita lihat pengayakannya seperti ini pemirsa. Boleh Bu, saya bantu ngayaknya? Boleh. Boleh. Nih Bu, saya mau nyoba nih. Iya, coba. Gini ya Bu? Iya. Nah, Iya. ini harus pelan-pelan gini ya Bu? Iya, harus pelan-pelan. Kalau ada yang pengen dibuat. Oh, dibuat lagi ya? Ada yang udah biji ini. Terus ini sisanya Iya, dikemanain Bu? tumpah Oh, itu. dimasukin lagi ya? Iya, Terus lagi diambil lagi ya? Iya. Nah pemirsa, setelah melewati proses pengayakan, maka kita akan memasuki proses pengeringan selanjutnya, yaitu proses pengeringan kedua, yang mana gula semut yang berbentuk serbuk ini akan kita masukkan ke oven. Tujuannya itu untuk mengurangi kadar air yang ada pada gula semut aren ini. Kita akan memasuki ke proses pengeringan. Jadi kita akan pisahkan dulu ke tempat yang baru lagi untuk proses pengovenan. Sekarang kita akan menuju ke oven untuk proses pengeringan. Nah pemirsa, sekarang kita sedang memasuki proses pengovenan, yang mana tujuannya untuk mengeringkan gula semut ini tadi. Oke pemirsa, setelah 2 jam maka kita akan mengeluarkan gula semut itu tadi untuk ke proses tahap akhir, yaitu pengemasan atau packaging. Ini Bu,
sudah saya angkat dari oven, terus kita apain lagi nih Bu? Oh iya, setelah diangkat di oven, sekarang kita cek dulu apakah kadar airnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Oh iya, baik. Kita cek dulu ya. Oke. Oh iya, alhamdulillah sudah sesuai. Berapa sih Bu kadar airnya itu? Sekarang 3,0. 3,0 ya? Ya, berarti kadar airnya sudah berkurang dan sesuai standar. Oke, baik. Sekarang kita kemas ya. Oke, baik Bu. Boleh saya bantu? Oh, boleh. Kalau boleh tahu dalam satu kemasan ini berapa gram ya Bu? Dalam satu kemasan ini 200 gram. Oh, 200 gram. Saya bantu ya Bu. Ya. Kira-kira ini udah pas nggak Bu? Bentar, Timbang dulu kita ya? cek dulu ya. Gimana sih cara mengetahui untuk 250 gram itu Bu? Ini kita pakai batu yang 200 gram. Terus kita ambil timbangan seperti posisi ini. Jadi supaya jelas bahwa itu sudah 200 gram. Baru kita zipper di sini. Oke. Ya. Terus kalau Silakan punya masukkan. saya itu tadi, boleh ya Bu saya Iya. timbang? Nah, Berarti udah pas. oh itu udah pas ya Bu? Oke. Sekarang di zipper dulu. Oke, kita zipper ya. Nah, baru kita sealer supaya produk aman dan tidak tumpah. Terus setelah proses sealer ini kita akan ngapain lagi nih Bu? Kita taruh ke penyimpanan. Oke, ada penyimpanan khususnya lagi ya Bu? Iya, kita masukkan di etalase. Baik. Nah, jadi pemirsa, ini adalah bentuk dari gula semut yang telah dikemas, yang mana telah melewati proses pembuatan yang seperti kita lihat tadi, proses perebusan air nira, kemudian menjadi gula semut yang mengental dan mengeras, kemudian kita pecahkan lagi untuk dihaluskan dan kita ayak untuk proses pemilihan secara halus, dan kemudian kita masuk ke tahap akhir barusan tadi, yaitu pengovenan, dan akhirnya berbentuk seperti ini yang mana sudah siap untuk dipasarkan ke konsumen. Nah, setelah kita melihat dari proses pembuatan gula semut itu tadi, menurut Ibu apa sih kendala selama proses pembuatan itu sendiri? Iya, kalau kendala sih pasti ada. Yang seperti yang Mbak Aulia Iya, tadi betul kan, sekali. karena memang masih pakai cara yang manual dan tradisional, jadi kami masih kesulitan dalam proses pengeringan dan menghilangkan kadar air. Yang iya, seperti betul. Aulia bilang tadi kan, Iya. ada lengket, Iya. keras, nah itu. Tapi sejauh dari ini kami masih bisa memproduksi gula semut ini, walaupun kendala-kendala tersebut ada, jadi bisa diatasi. Oke, jadi tidak semudah yang dibayangkan ya pemirsa ya? Bener. Untuk penjualannya sendiri Bu, itu apakah hanya di Kabupaten Balangan atau sudah keluar? Kalau yang dari saya dengar-dengar nih Bu, produksi gula semut ini sudah sampai ke luar negeri, itu betul nggak Bu? Iya benar. Kalau penjualan kami selain dalam daerah, kami juga menjual ke luar daerah, bahkan sampai ke mancanegara seperti Malaysia, Jepang, Jerman, bahkan sampai ke Saudi Arabia. Tapi kalau untuk pemasaran kami bisa melalui online ataupun offline. Kalau online kami bisa ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Sedangkan untuk pemasaran yang melalui e-commerce, kami juga ada di Kabupaten Balangan itu mempunyai aplikasi batu tukar. Jadi di sana sangat membantu aplikasi tersebut dengan aplikasi batu tukar. Nah, kami juga melakukan pemasaran di retail-retail modern seperti Indomaret, Lotte Mart. Bahkan juga kami ada di Bandara Samsudinur Banjarmasin. Keren banget ya Bu. Iya. Terus alhamdulillah.
Terus boleh dijelaskan lagi nggak Bu? Saya penasaran banget nih, sampai ke luar negeri itu bagaimana? Nah, ceritanya begini, begitu ada orang yang bertandang ke Kabupaten Balangan, mereka mencari apa sih produk unggulan yang unik dan menarik di Kabupaten Balangan. Jadi dari masyarakat ataupun teman yang di Kabupaten Balangan itu membawa mereka ke tempat kami dan melihat proses produksi dan juga mereka membeli. Nah, itu ceritanya, Mbak. Keren sekali ya Bu, udah sampai keluar daerah untuk penjualannya ini. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih Bu. Adakah harapan yang Ibu harapkan dalam produksi gula semut aren ini terhadap pemerintah daerah kita ini Bu? Iya, kami mengharapkan terutama kepada pemerintah daerah Kabupaten Balangan untuk selalu mendampingi para UKM, baik memfasilitasi dari segi permodalan, pemasaran, pelatihan, ataupun pendampingan-pendampingan. Sehingga para UKM Kabupaten Balangan, khususnya UKM yang ada di Desa Bihara Hilir, bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam berproduksi dan pemasaran. Demikian, Mbak. Terakhir nih Bu, boleh dong sedikit kasih motivasi buat pemirsa kita di rumah ini yang ingin mengikuti jejak Ibu Rina ini. Iya, kami sih kalau memotivasi sih tidak terlalu banyak, cuman menghimbau, mengajak kepada teman-teman masyarakat yang ingin berpartisipasi dan berkreasi di dalam berusaha, jangan pernah menyerah. Karena menyerah tidak akan membawa kepada keberhasilan. Tingkatkan selalu kualitas, tingkatkan selalu kuantitas, dan selalulah berkreasi. Karena hanya dengan begitu kita akan mencapai keberhasilan. Akan indah pada waktunya. Baik, terima kasih banyak sekali Ibu. Saya banyak banget nih belajar bagaimana memproduksi gula semut dari Desa Bihara Hilir ini. Dan juga Desa Bihara Hilir ini ternyata banyak sekali memiliki potensi yang bisa dikembangkan dan produk-produk dijual lokal maupun internasional. Ya, terima kasih juga buat para pemirsa yang telah menyaksikan dan mengikuti perjalanan saya untuk membuat gula semut pada kali ini. Saya Aulia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.